Shalom, selamat siang semuanya. Kembali lagi bertemu bersama kami, God's Word Ministry dan Ada Tertulis dalam seri pelajaran yang masih sama, When the Future Rhymes with History. Sebelum kita mulai Bible Study kita siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kalau saudara-saudara punya pertanyaan terkait materi pembahasan siang ini, saudara boleh chat ke co-host atau host, atau juga boleh WhatsApp ke nomor WhatsApp kami, yaitu 0896 38411 655. Jadi, kalau ada yang mau Bible Study lanjutan atau ingin didoakan secara khusus, boleh hubungi kami lewat nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar dan sudah saya sebutkan tadi. Untuk memulai Bible Study kita siang ini, saya akan minta Ibu Weli Wenas untuk pimpin kita dalam doa buka. Ya, kita satukan doa kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang menaikkan puji syukur terima kasih padamu Tuhan, atas kesempatan indah Tuhan berikan bagi kami, untuk mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba Tuhan Pendeta Pitoy. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami pada ibadah kami siang ini Bapa. Secara khusus hamba Tuhan Pendeta Pitoy akan membentangkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh dapat kami mengerti dan lebih dari itu kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Berkati juga semua perangkat yang digunakan Bapa. Jauhkan segala gangguan dan halangan agar acara ini berlangsung dengan baik hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini juga kami memohon Tuhan tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman atau pembaca firman, lebih dari itu kami mohon Bapa mampukan kami untuk hidup jadi seperti Yesus. Tabiat Kristus hidup dan berkuasa bagi kami, sehingga kami boleh layak untuk menyambut segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang ibadah kami ini. Kami puji Tuhan atas jawaban doa kami sembahkan doa dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, terima kasih Ibu Feli Wenas atas doa bukanya. Sebelum kita mulai pembahasan, ada pengumuman lagi, yaitu terkait dengan kami, God's Word Ministry dan Ada Tertulis akan mengadakan KKR online pada mulai di hari Minggu tanggal 14 Juni sampai 21 Juni. Jadi KKR akan dimulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi untuk saudara-saudara yang mendengar suara ini boleh ikut dalam KKR online kami dengan meeting ID yang tertera dalam pengumuman 856 4659 8740. Jangan lupa untuk ajak saudara-saudara, teman, keluarga untuk boleh join di KKR online kami pada minggu yang akan datang. Dengan pembicara Emmanuel Bay. Jadi sekali lagi kami undang saudara-saudara yang hadir dan juga boleh mengundang teman-teman yang lain untuk bergabung bersama dengan kami dalam KKR online kami. Baik. Kita akan langsung serahkan kepada Pendeta Roy. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab kita untuk mengikuti pembahasan pelajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Kepada Pendeta dipersilakan. Saudara-saudara, saya hanya ingin menambahkan sedikit sebelum saya menyampaikan pembahasan pada siang hari ini sehubungan dengan KKR yang akan dilakukan. Adapun tema daripada KKR ini adalah sehubungan dengan akhir zaman, nubuatan dari Daniel dan Wahyu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara punya waktu setiap jam 7 malam mulai minggu depan, ya, kita akan menyaksikan satu seri dari nubuatan Daniel dan Wahyu yang sangat penting untuk kita ketahui khususnya di akhir zaman ini, saudara-saudara. Baiklah, mari kita
lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini dengan tidak membuang banyak waktu. Kita tunduk kepala sekali lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau berjanji kepada kami, apapun yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dengarkan. Apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau juga akan dengarkan. Dan Engkau juga berjanji, ya Tuhan, apapun yang kami minta dan doakan, kalau kami percaya bahwa kami sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian kami karena kami akan membuka sabda-Mu. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Di dalam Daniel pasal 5, kita sudah selesaikan Daniel pasal 5. Mari kita kembali kepada Daniel pasal 2. Sebelum saya akan menekankan hal yang penting yang kemarin sudah disinggung, tapi belum betul-betul disinggung secara penuh. Mari kita kembali kepada Daniel pasal 2. Terakhir kita tinggalkan di dalam ayat 38. Ya, saudara, di dalam ayat 38. Jadi sekarang mari kita lanjutkan di dalam Daniel pasal 2 ayat 39. Ya, kita sudah cukup lama tinggalkan Daniel pasal 2. Mari kita kembali kepada Daniel pasal 2 dan kita lanjutkan mimpi daripada Nebukadnezar. Ya, yang digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang akan terjadi dengan umat Tuhan. Jadi nubuatan-nubuatan ini harus kita ingat, saudara, ini bukan nubuatan tentang setiap sejarah dari bangsa yang ada di atas dunia ini. Tetapi bangsa-bangsa yang mempengaruhi umat Tuhan baik secara positif maupun secara negatif. Walaupun pada umumnya ya secara negatif, yaitu umat-umat Tuhan ini dianiaya. Namun di Media dan Persia kita sudah lihat waktu Media dan Persia muncul, ini adalah yang menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan karena Media ya dan Persia lah yang melepaskan umat-umat Israel dari Babylon. Tapi pada umumnya kerajaan-kerajaan ini menjadi penganiaya bagi umat-umat Tuhan. Mari kita lanjutkan sekarang di dalam ayat yang ke-39. Di dalam ayat 39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Ya, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Babel yang besar, yang jaya dan dikjaya bisa dibilang, yang luar biasa, dinubuatkan oleh Alkitab akan jatuh oleh satu kerajaan yang kurang besar dari kerajaan Babel, yaitu kerajaan Media dan Persia. Memang pada akhirnya kerajaan Media dan Persia menjadi jauh lebih besar dari Babel. Tapi pada awalnya ketika mereka menaklukkan Babel, mereka sebenarnya jauh lebih kecil daripada kerajaan Babel. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu sangat tepat, sangat precise dengan yang namanya nubuatan. Dan Alkitab punya nubuatan tidak pernah salah, saudara. Kemudian satu kerajaan lagi disebutkan, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Saudara perhatikan, deskripsi daripada kerajaan pertama sampai kerajaan ketiga hanya satu kalimat. Ya, yang ketiga dikatakan adalah kerajaan yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Mari kita lihat, ya, kita sudah tahu kerajaan yang kedua itu adalah Made dan Persia yang menaklukkan kerajaan Babel. Kita sudah pelajari dalam Daniel pasal 5 bahwa Belshazzar, raja yang terakhir daripada Babel, meninggal pada malam ya diserangnya Babel oleh kerajaan Media Persia yang masuk melalui sungai Efrat, saudara. Ya, sekarang kerajaan yang ketiga digambarkan sebagai satu kerajaan yang dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi.
Sesudah itu, yang mulai ayat 40. Saudara perhatikan. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan yang Tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ayat 43, seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, ayat 44, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara, inilah mimpi dari Nebukadnezar dan makna yang dijelaskan oleh Daniel. Sekarang, saudara, kalau kita lihat penjelasan daripada kerajaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka kita dapati penekanan daripada Alkitab adalah pada kerajaan yang keempat. Ya, dari mana saya tahu? Oleh karena apa yang dibahas, saudara, adalah kerajaan keempat. Kerajaan pertama, kedua, ketiga, saudara, adalah kerajaan ya yang pertama, ketiga ini disebutkan hanya dengan satu kalimat. Tapi kerajaan yang keempat begitu panjang. Dan kenapa kerajaan yang keempat ini penting? Oleh karena pada zaman kerajaan yang keempat inilah Tuhan datang dan mendirikan kerajaannya yang kekal, yang selama-lamanya tidak akan lagi binasa dan kekuasaan tidak akan lagi beralih kepada bangsa lain. Saudara, inilah yang mau disampaikan oleh Daniel. Bahwa saya dan saudara harus memperhatikan kerajaan yang keempat. Karena informasi yang paling banyak diberikan adalah sehubungan dengan kerajaan keempat. Namun begitu, kita akan lihat, ya, Made Parsi adalah kerajaan yang mengalahkan Babel. Apa kerajaan yang ketiga yang katanya akan menguasai seluruh bumi? Ya, yang akan menguasai seluruh bumi. Dan dia akan mengalahkan tentunya kerajaan Media dan Persia. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 8 ayat 20. Di dalam Daniel pasal 8 ayat 20 disebutkan kerajaan ini, saudaraku. Ya, namanya. Di dalam Daniel pasal 8, nanti kita akan sampai ke sini secara detail, tapi saat ini kita hanya menyinggung apa yang akan mengalahkan kerajaan Media dan Persia. Di dalam Daniel pasal 8 ada satu penglihatan yang dilihat, yaitu domba jantan dan kambing jantan. Kemudian kambing jantan menghancurkan dan mengalahkan domba jantan. Ya, dan ini interpretasi daripada mimpi itu. Ya, atau penglihatan itu yang dilihat oleh Daniel. Dalam Daniel 8 ayat 20 disebutkan, ya, di dalam ayat 20 disebutkan, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Saudara, Alkitab menubuatkan, ya, di dalam Daniel pasal 8. Tahun berapakah Daniel pasal 8 ditulis? Mari kita lihat. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. Ya, pada tahun yang ketiga. Pada tahun yang ke-11 pemerintahan Belshazzar, itulah di dalam Daniel pasal 5 bisa dibilang ketika
Babel dikalahkan oleh Media dan Persia. Tahun ke-11. Berarti kalau tahun ketiga, 8 tahun mundur sebelum tahun 539. Sekitar tahun bisa dibilang 548, ya, bisa dibilang. Atau 547. Tahun 547 sebelum Masehi, ketika penglihatan ini diberikan kepada Daniel, mengatakan bahwa yang akan menaklukkan kerajaan Media dan Persia adalah kerajaan Yunani. Saudara, ini terjadi tahun 331. Ketika tentara dari Alexander yang Agung, raja yang pertama disebutkan tadi, adalah Alexander yang Agung pada tahun 331 sebelum Masehi. Dia di dalam suatu peperangan berhasil mengalahkan raja terakhir dari Persia, yaitu Darius yang ketiga. Dikalahkan, ya, di dalam satu peperangan yang disebut Gaugamelah atau Arbelah, ya, peperangan yang dimenangkan oleh Alexander yang Agung dengan tentara yang jauh lebih sedikit mengalahkan tentara dari Darius yang jumlahnya jauh lebih banyak, berkali-kali lipat dari mereka. Tapi dengan bakatnya dan intuisinya, ya, dalam hal peperangan, ya, Alexander yang Agung berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih besar daripada jumlah tentaranya. Ini yang terjadi sesuai dengan nubuatan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan ada seorang penulis sejarah yang mengatakan bahwa seakan-akan lahirnya Alexander yang Agung dan bagaimana dia bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, ya, sudah ditentukan. Dengan kata lain, sudah ditakdirkan, saudara. Tapi sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa ada yang namanya takdir. Tidak ada, saudara. Tuhan itu adil dan maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang untuk binasa. Karena itu akan bertentangan dengan sifat daripada Tuhan. Ya, karena ada orang yang percaya dengan takdir yang mengatakan kalau sudah ditakdirkan untuk masuk neraka, kalaupun kamu berusaha untuk jadi baik, kamu tidak akan jadi baik. Ini suatu ajaran yang bertentangan dengan Alkitab yang merendahkan karakter Tuhan, ya. Dan ini memang ajaran-ajaran yang dimaksudkan untuk membuat manusia punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita memiliki pandangan yang salah terhadap Tuhan, maka kita juga akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang salah, saudara. Jadi kita harus tahu benar apa sih sifat dan karakter dari Tuhan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab ini. Iya. Jangan terima dengan mudah ajaran-ajaran yang merendahkan Tuhan. Jangan. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Saudara, kita sudah tahu sekarang kerajaan yang ketiga itu yang menguasai bumi adalah Yunani. Dan benar sebagaimana yang Alkitab katakan, dalam 11 tahun sejarah mencatat bahwa Alexander yang Agung berhasil mengalahkan kerajaan yang dia lewati mulai dari Makedonia, mulai dari Eropa bisa dibilang, terus sampai ke timur, bahkan sampai kepada India. Dan ketika dia sudah mencapai India, ya, tidak ada lagi pada saat itu bangsa yang dia boleh taklukkan. Dan dia menjadi sedih. Ya, dia menjadi sedih. Dan kemudian dia akhirnya, saudara, apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah akhirnya dia mabuk-mabukan. Dia sedih. Dan akhirnya dia mati, saudara. Inilah, ya, ketika kita betul-betul mencari dunia, apa yang kita cari di atas dunia? Kalaupun saudara memiliki seluruh dunia, apa gunanya kalau tidak bersama dengan Tuhan? Ya, orang-orang yang menguasai dunia seperti Alexander yang Agung pun memiliki kekosongan jiwa. Bayangkan ketika dia dalam puncak keberhasilannya menjadi penguasa tunggal di seluruh dunia, menguasai daerah yang sangat luas. Tidak pernah ada lagi, ya, seseorang di atas dunia yang punya kekuasaan, ya, bisa dibilang sebesar yang dimiliki oleh Alexander yang Agung, ya. Dan saudara, sekali lagi kita tidak bicara sejarah dunia, walaupun ini memang bagian dari sejarah dunia, yaitu mengenai Alexander yang Agung. Saudara, yang saya mau sampaikan, bayangkan Alkitab dengan tepat menubuatkan bahwa
Kerajaan yang ketiga itu tahun 331, kerajaan Yunani sebelum Masehi, 331 sebelum Masehi, Yunani akan datang dan mengalahkan kerajaan Persia. Media dan Persia dinyatakan berakhir tahun 331 sebelum Masehi. Dengan tepat Alkitab menubuatkan bahwa ini yang akan terjadi dan itulah yang terjadi. Saudara bayangkan betapa luar biasanya nubuatan Alkitab ini. Sehingga ada orang-orang yang tidak percaya Alkitab mengatakan bahwa Daniel ditulis bukan pada abad ke-6 sebelum Masehi, tapi lebih tepat pada abad kedua. Ya, saudara, karena apa yang disebutkan oleh Daniel begitu tepat digenapi. Jadi sebagian kritik daripada Alkitab mengatakan ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin bisa seperti ini. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tuhan tahu masa depan dari awalnya. Dia tahu apa yang akan terjadi, saudara, ribuan tahun ke depan. Dia tahu dengan tepat apa yang ada di masa depan. Saudara, itu adalah kabut bagi saya dan saudara, kegelapan bagi saya dan saudara, tapi bagi Tuhan itu adalah terang benderang yang begitu jelas. Jadi jangan pernah ragu kepada nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita lihat bahwa semua ini digenapi dengan tepat. Nah, sekarang apa itu kerajaan yang keempat yang merupakan fokus utama ya daripada Daniel pasal 2? Mari kita lihat kerajaan manakah yang mengalahkan kerajaan Yunani dalam sejarah? Ya, kerajaan mana? Tidak lain dan tidak bukan, kalau saudara buka sejarah, saudara akan dapati bahwa kerajaan yang mengalahkan kerajaan Yunani pada tahun 168 sebelum Masehi adalah kerajaan Roma. Roma menjadi pusat dari nubuatan Daniel 2. Fokusnya adalah di kerajaan yang keempat. Kenapa? Karena begitu detail dibicarakan tentang kerajaan yang keempat. Dan di dalam Daniel pasal 7 kemudian nanti kita akan pelajari, saudara, kita akan dapati bahwa 4 kerajaan ini diulangi lagi dengan lebih banyak detail soal kerajaan yang keempat. Demikian juga di dalam Daniel pasal 8. Diulangi hal yang sama, ya. Namun Babylon sudah tidak disebutkan lagi karena nubuatan tahu bahwa Babylon tidak lama lagi akan hancur di zaman pemerintahan daripada Belshazzar. Saudara, kemudian juga diulangi lagi dalam Daniel pasal yang ke-11. Ini adalah 4 penglihatan utama di dalam buku Daniel dan berbicara mengenai hal yang sama, yaitu 4 kerajaan. Yang pertama Babel, yang kedua Made Parsi, yang ketiga kerajaan Yunani, dan yang keempat adalah kerajaan Roma. Dan di dalam kerajaan Roma lah dikatakan bahwa akan datang akhir daripada dunia ini. Tapi saudara bertanya, kerajaan Roma sudah nggak ada pendeta, sudah lama lenyap. Ya, kerajaan Roma lenyap berdasarkan ahli sejarah, ya, saudara, tahun 476 Masehi secara resmi oleh sejarawan dinyatakan sebagai berakhirnya kerajaan Roma, the Great Roman Empire. Pada tahun 476 Masehi berakhirlah kerajaan Roma. Tapi kerajaan Roma tidak pernah ditaklukkan oleh kerajaan manapun, saudara. Dia lebih hancur runtuh oleh karena perpecahan di dalam dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan oleh Daniel 2 dan dengan tepat digenapi, saudara. Apa yang kita ragukan dari Tuhan kita? Dia tahu apa yang akan terjadi dan dia nyatakan itu sebelum itu terjadi supaya kalau itu terjadi kita tahu bahwa dialah Mesias, dialah Tuhan kita, dia tahu masa depan kita. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita, apakah akan diberlakukan new normal atau lockdown tetap akan dilakukan, kita tidak tahu saat ini. Tapi Tuhan tahu pasti apa yang akan terjadi dengan kita. Apa yang akan terjadi dengan COVID ini, berapa lama dia akan berakhir, Tuhan tahu persis, saudara. Kenapa kita tidak serahkan dan percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Nah, sekarang, saudara, dengan pengetahuan ini, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Ya, dengan memberikan patung, penglihatan tentang patung, ya, kepada Nebukadnezar, dan itu berbicara mengenai masa depan.
apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa satu, Tuhan berbicara kepada manusia lewat bahasa manusia. Tuhan tahu bagaimana harus berbicara kepada Raja Nebukadnezar, seorang penyembah patung, penyembah berhala. Mereka mempunyai begitu banyak patung. Ya, bisa dibilang bahwa Babel itu penuh dengan patung-patung. Baik di pintu gerbang masuknya, begitu banyak patung. Dan sepanjang kota Babel itu dipenuhi dengan patung. Dan di tengah-tengahnya ada, bisa dibilang, ya, bait suci dari Marduk. Ya, bait suci dari Marduk ada di tengah-tengah dari Babel, dan itu menjadi tempat yang sangat sakral, yang sangat kudus bagi orang-orang Babel untuk datang berbakti. Marduk adalah dewa yang paling diutamakan, nomor satu di kerajaan Babel, saudaraku. Nah, sekarang dengan mengetahui keempat kerajaan ini, ya, saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Ya, bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan umat Tuhan. Dia tahu bahwa akan datang kerajaan Babel yang akan menawan umatnya. Kemudian sesudah 70 tahun akan dilepaskan. Dan kerajaan Media Persia akan mengalahkan dan menghukum Babel yang sudah menawan umat-umat Tuhan dan menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Tuhan menghukum dan membalas kepada Babel apa yang mereka lakukan kepada umat Tuhan. Tuhan membela umat-umat Tuhan. Kalau saya dan saudara tertindas, saya dan saudara jangan pernah membalas. Itu urusan Tuhan. Karena Alkitab bilang, pembalasan adalah milikku. Itu kata Tuhan. Saudara jangan pernah membalas. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan saya dan saudara. Ya, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada saya dan saudara, ingat, kita punya Tuhan. Tuhanlah yang akan menjaga saya dan saudara. Kita tidak perlu takut. Ya, ini pelajaran yang sangat penting dari Daniel pasal 2, bahwa Tuhan yang mengendalikan sejarah, bahwa Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahwa Tuhan akan terus menyertai umatnya sebagaimana Dia telah sertai di masa yang lalu. Nah, menarik bahwa ada 4 kerajaan, dan kerajaan keempat yang paling penting, dan kita sudah tahu bahwa kerajaan yang keempat itu adalah Roma. Dan di dalam kerajaan Roma inilah Tuhan Yesus datang pertama kali, ya, di atas dunia ini, di dalam kerajaan Roma, saudara. Dan Roma lah bisa dikatakan yang membunuh Tuhan Yesus. Oleh sebab ketika para pemimpin Israel, imam-imam kepala, ya, dan imam besar, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mereka tidak punya kekuasaan sipil untuk mengeluarkan hukuman mati. Mereka tidak punya karena mereka sedang dijajah oleh Roma. Itu sebabnya mereka harus kirim Yesus sesudah Mahkamah Agama dan Mahkamah Agama memutuskan untuk membunuh Yesus. Mereka harus pergi ke Pilatus karena dialah gubernur yang mewakili Roma, berkuasa di Yerusalem saat itu. Mereka tidak bisa menghukum Yesus sebelum mereka bawa kepada Pilatus. Dan sesudah Pilatus memeriksa Tuhan Yesus, kita tahu ceritanya, maka dia tidak mendapatkan satupun kesalahan daripada Yesus. Dia merekomendasikan Yesus untuk dilepas. Tetapi kita tahu ceritanya, saudara-saudara, bahwa yang terjadi adalah umat-umat Tuhan itu meminta supaya Tuhan mereka, Mesias yang dikirim kepada mereka untuk menyelamatkan mereka, untuk dibunuh. Dan Barabas dibebaskan. Bayangkan, Yesus yang tiap hari berbuat baik, tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat, tidak pernah melakukan yang menyakiti satu orang pun, dan selalu menyembuhkan orang sakit, berkhotbah, mengajarkan hal-hal yang baik, tidak ada yang jahat, diperlakukan lebih buruk dari penjahat yang nomor 1, yang terburuk sekalipun. Saudara, ini suatu pelajaran yang mahal, yang harusnya kita mengerti. Nah, sekarang, ya saudaraku, disebutkan bahwa kerajaan yang keempat itu, itulah kaki, bisa dibilang yang kakinya besi. Dan dia punya telapak kaki yang adalah besi campur
tanah liat. Dengan kata lain, kerajaan yang keempat ini, dia punya dua fase. Yang satu fase bisa dibilang fase murni, ya, Roma kafir. Kemudian, ya, fase yang kedua ketika besi bercampur dengan tanah liat di telapak kaki, maka kita bisa sebutkan itu adalah fase di mana Roma dinubuatkan oleh Daniel 2 akan menjadi Kristen. Loh, kok bisa pendeta bahwa Daniel 2 menubuatkan bahwa Roma pada akhirnya akan menjadi Kristen? Mari kita lihat ya, apa artinya tanah liat. Kalau besi kita sudah lihat, besi melambangkan ya kerajaan yang keempat dilambangkan seperti besi. Mengapa? Itu melambangkan bagaimana Roma punya kekuatan militer, punya kekuatan politik yang luar biasa. Tentaranya sangat kuat. Di kemanapun dia pergi, dia seperti menginjak-injak semua musuhnya. Tidak ada yang dapat bertahan melawan militer daripada Roma, saudara. Dan memang Roma tidak pernah ditaklukkan. Dia pecah, dia jatuh oleh karena terpecah-pecah di antara dirinya sendiri. Tidak pernah Roma dikalahkan. Jadi sangat tepat kalau dikatakan Roma itu seperti besi yang kuat tentara militernya. Besi ya melambangkan, bisa dibilang adalah lambang daripada kekuatan politik dari Roma. Nah, sekarang apa yang dilambangkan oleh tanah liat? Mari kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 41 ada yang menarik yang saya mau saudara perhatikan. Di dalam Daniel 2 ayat 41. Di sini disebutkan dengan jelas. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya. Ya, perhatikan. Kaki dan jari-jarinya. Saya mau tanya saudara-saudara. Ya, apakah kaki dan jari-jarinya harus disebutkan? Ya, atau cukup dengan disebutkan kaki saja, maka di dalam pikiran kita sudah termasuk jari-jari. Ya, tapi Alkitab sangat spesifik, saudara. Dengan mengatakan bahwa kaki dan jari-jari, Alkitab mau kita menyadari bahwa ini dibedakan lagi. Jadi, kita bisa katakan bahwa di dalam kerajaan yang keempat, dia akan terbagi dua bagian. Yang pertama adalah Roma kafir, kita sebutnya Roma kafir, ya, Roma aslinya. Kemudian, sesudah Roma kafir ini runtuh tahun 476 Masehi, akan muncul Roma Kristen. Ya, akan muncul Roma Kristen. Dan Roma Kristen ini juga akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama bisa dibilang antara tumit sampai sebelum jari-jari. Dan bagian yang terakhir, bagian yang kedua bisa dibilang dari fase Roma Kristen ini adalah ujung jari-jari. Ya, bisa dibilang. Oleh sebab kalau kita perhatikan ketika patung ini disebutkan tangannya, tidak disebutkan tangan dan jari-jari. Artinya Alkitab mau kita perhatikan dengan seksama bahwa kerajaan yang keempat ini punya dua fase, Roma kafir, kemudian Roma akan jadi Kristen, dan Roma Kristen ini ya terbagi dua, bisa dibilang ya untuk membedakan bahwa akan muncul binatang yang ada di dalam Wahyu 13 ya yang melambangkan Kristen akan berkuasa ya dari pandangan ya, buku Daniel itu adalah masa depan. Ya, dari pandangan kita itu sudah terjadi di masa yang lalu. Ya, ini dia yang mau disampaikan di dalam Daniel 2 ayat 41. Nah, sekarang kita mau lihat apa artinya tanah liat tukang periuk, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa Roma akan menjadi Kristen dan Kristen akan menjadi penguasa di atas dunia ini. Ya, bisa dibilang yang kita sudah bahas yaitu Kristen formalitas. Dan bukan Kristen yang sejati, dan merekalah yang akan menganiaya Kristen yang sejati. Ya, pada akhirnya inilah skenario yang sedang disampaikan oleh Daniel pasal 2. Dari mana saya tahu apa yang saya sebutkan ini? Memang kita sudah pelajari ini di dalam Matius 24 dalam seri apakah ini akhir dunia. Kalau saudara belum sempat lihat, saudara boleh lihat ya di YouTube channel yang sudah ada tertulis maupun God's Word Ministry. Di situ ada semua video-videonya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena ini sangat berhubungan, berkaitan erat satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya, ini adalah kesaksian Yesus. Ya, nubuatan adalah kesaksian Yesus. Yang Yesus berikan secara khusus di dalam buku Wahyu dan buku Daniel.
kepada umat-umat Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Kita tidak disesatkan di akhir zaman. Itu tujuannya, supaya kita menjadi Kristen yang sejati, saudaraku. Mari kita lihat, ya, kenapa kesimpulan itu bisa diambil. Oleh sebab di sini disebutkan, kalau saudara perhatikan, saya ulangi bacanya di dalam ayat 41, ini ayat yang sangat penting. Dan seperti Tuhan kulihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Nah, saudara perhatikan, di sini di awal disebut tanah liat tukang periuk, tetapi di akhir hanya disebut sebagai tanah liat. Tidak lagi disebut tanah liat tukang periuk. Nah, ada satu kata di dalam bahasa Indonesia yang tidak diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu miry. Ya, di dalam King James Version ini disebutkan sebagai miry clay. Ya, kalau di atas disebutkan tanah liat tukang periuk, itu potter's clay. Di bawah potter's clay itu sudah jadi miry clay. Ya, miry clay. Saudara mungkin bisa ya lihat nanti di layar, saya mau coba tampilkan, ya, paling enggak ada yang bisa kita lihat, ya, perbandingannya ini, ya, disebutkan, ya, di sini kalau saudara perhatikan di layar disebutkan di King James Version, ya, saudara, ada yang di highlights miry clay. Di dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan, dan ini menyatakan sesuatu yang sangat penting sedang terjadi, yaitu ada proses perubahan dari potter's clay kepada miry clay. Sayangnya tidak diterjemahkan. Apa ini miry clay? Apa ini potter's clay? Apa yang dilambangkan oleh kedua hal ini? Di dalam Yesaya 64 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, dengarkan, di sini dikatakan bahwa kamilah tanah liat, Engkaulah Bapa kami. Siapa yang berkata kami? Ini adalah umat Tuhan. Dengan kata lain, ya, tanah liat di dalam Alkitab menggambarkan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan, orang Kristen, akan bergabung dengan kekuasaan politik Roma, maka saudara, gegenapan daripada nubuatan ini akan terjadi. Dan ini digenapi ketika dalam pelajaran sebelumnya saya sampaikan, Konstantin menjadi Kristen, kaisar Roma pertama yang menjadi Kristen. Dimulailah era di mana kegenapan Daniel 2 ini diberikan. Ketika pemimpin-pemimpin Kristen memilih untuk mengulur, ya, berjabatan tangan dengan tawaran yang disampaikan oleh Konstantin, maka terjadilah aliansi antara agama dan negara bersatu. Dan apa yang terjadi? Terjadilah penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang tidak mau kompromi dengan kebenaran. Karena Konstantin pada dasarnya memberikan win-win solution, ya, kepada agama daripada Roma yang pada dasarnya mengambil agama dari Yunani, dan Yunani pada dasarnya hanya mengambil agama dari Babylon, yaitu penyembahan kepada banyak berhala, dan dari semua berhalanya nomor satu adalah dewa matahari, ya, dewa Marduk itu adalah dewa matahari, saudara. Dan ini menjadi agama utama daripada kerajaan Roma kafir, bisa dibilang. Dan terjadilah kompromi. Tapi pemimpin-pemimpin Kristen yang sejati tidak mau berkompromi, dan mereka lah yang dianiaya. Saudara-saudara, dikejar-kejar untuk dibunuh karena mereka tidak mau berkompromi. Sesudah begitu lama antara agama dan negara ini bersatu di dalam sejarah gereja, saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat Mazmur 40 ayat 3 untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan miry clay.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Inilah arti kata daripada miry clay. Saudara perhatikan, kalau kita tahu bagaimana tanah liat dibentuk untuk menjadi bejana-bejana, ya, yang digunakan di rumah tangga, maka kita tahu bahwa tanah liat itu tidak bisa bercampur sedikit pun. Dia harus murni, dia tidak bisa ada yang kotor, maka dia tidak akan bisa menjadi bejana yang layak untuk digunakan. Maka yang terjadi ketika hal itu terjadi, si tukang periuk harus mulai lagi membentuk bejana ini dari awal. Dan dia harus murnikan, dia bentuk, dia haluskan, dan akhirnya jadilah. Tapi kalau tanah liat itu sudah dikotori, maka yang terjadi, bejana itu tidak akan bisa dibuat. Ketika agama dan politik bersatu, saudara, ya, Alkitab menubuatkan di dalam Daniel 2 ini akan terjadi. Ketika gereja Kristen ini akan bersatu dengan politik, kekuasaan politik yang ada di kerajaan Roma, maka yang terjadi adalah kompromi dan umat Tuhan yang digambarkan sebagai tanah liat tukang periuk. Karena tukang periuknya sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang membentuk saya dan saudara. Tapi ketika agama ini bercampur dengan politik yang suci, bercampur dengan yang tidak suci, maka yang terjadi adalah tanah liat tukang periuk itu telah menjadi lumpur rawa. Kemurtatan terjadi. Perlahan-lahan dia masuk ke dalam gereja. Saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi, dan Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan, apa yang pernah dibuat akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara, ya, when the future rhymes with history. Inilah yang sedang terjadi saat ini. Ya, kalau kita mau lihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, mari kita lihat apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ketika Yesus disalib, saudaraku, ya, umat-umat Tuhan yang sejati, Kristen yang sejati itu hanya sedikit, mereka adalah minoritas. Sementara umat Tuhan bangsa Israel itulah yang mayoritas. Dan yang mayoritas ini, umat Tuhan, gereja perjanjian lama bisa dibilang, ya, mereka telah begitu jatuh ke dalam peribadatan cuma secara lahiriah, secara formalitas. Mereka memiliki kebenaran, tapi tidak betul-betul menghidupkan kebenaran itu. Dan ketika Yesus datang mengajar kepada umat-umat yang haus mendengarkan ajaran dari Yesus yang sangat berbeda dengan para pendeta, para gembala yang ada pada zaman Yesus, yang terjadi mereka iri oleh karena orang lebih suka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dibandingkan dari para pemimpin agama, imam-imam kepala ini, ahli-ahli Taurat. Maka yang terjadi, mereka iri kepada Yesus dan mereka menganiaya Yesus, mereka membunuh Yesus. Agama dan negara bersatu untuk membunuh Tuhan Yesus. Saudara, sejarah ini akan berulang di akhir zaman. Akan ada suatu umat yang tidak akan kompromi dengan kebenaran Alkitab. Dan mereka akan dibenci, mereka akan dianiaya oleh orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengikuti ajaran Alkitab. Saudara, di dalam gereja, ya, kita ini hanya ada dua pilihan. Menjadi penganiaya atau yang dianiaya. Saudara mau pilih yang mana? Menjadi penganiaya atau yang dianiaya. Tapi saya mau berdoa supaya setiap kita lebih memilih untuk menjadi orang yang dianiaya, bukan menjadi penganiaya. Saudara, kalau kita gabungkan yang suci dengan yang tidak suci, maka yang terjadi, inilah yang terjadi. Dan Alkitab sudah menubuatkan itu yang akan terjadi. Mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung. Bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang. Dan kamu akan dianiaya. Dan bahkan, ya, saya mau ulangi ayat yang saya sudah sering baca ini supaya ini benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran saudara. Dan kita percaya dengan nubuatan. Jangan percaya dengan apa yang saudara lihat sekarang sedang terjadi. Ya, tapi lihat
percayalah dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam nubuatan maupun melalui nabi-nabinya. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 2. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, ya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan ini digenapi, saudara. Digenapi pada zaman rasul-rasul. Rasul-rasul dibunuh, ya, bahkan Rasul Paulus adalah penganiaya nomor 1 dan dia berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen dan dia berpikir dia sedang melakukan bakti buat Tuhan. Saudaraku, ini sudah terjadi. Ini dinubuatkan sebelum terjadi oleh Tuhan Yesus dan sudah terjadi waktu zaman rasul-rasul dan ini akan terjadi lagi di zaman akhir. Saudara, orang Kristen sejati pada zaman Yesus adalah minoritas. Sementara umat Tuhan, bangsa Israel adalah mayoritas dan mereka mempersatukan kekuasaan agama dan politik untuk mendapatkan kepuasan daging mereka, yaitu mereka iri sama Yesus, mereka benci sama Yesus walaupun Yesus tidak pernah berbuat yang jahat kepada mereka. Saudara, ini juga yang akan terjadi kepada saya dan saudara di akhir zaman. Coba saudara bayangkan, waktu Tuhan Yesus katakan nubuatan Matius 24 bahwa kamu akan dibenci dan dikejar oleh banyak orang dan semua orang akan membenci kamu seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada nabi-nabi dan di dalam buku Wahyu bahwa antikristus itu akan menjadi penguasa dunia dan antikristus itu atau Mesias palsu dan Nabi palsu di dalam Matius 24 yang kita sudah pelajari. Ada banyak Mesias palsu yang muncul dan Nabi-Nabi palsu yang muncul. Tetapi dari semua itu di dalam 1 Yohanes 2. Mari kita pergi ke sana karena mungkin saudara sudah lupa. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, ayat 18 dan 19. 1 Yohanes pasal 2 firman Tuhan berkata, ya, di dalam ayat 18 mengenai antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara dengarkan, pada zaman Yohanes dia bilang sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Tetapi seorang antikristus akan datang. Ya, ketika antikristus itu datang, seorang antikristus itu datang, maka kita tahu waktunya sudah sangat singkat. Saudaraku, kita sudah pelajari bahwa antikristus itu adalah Mesias palsu yang merupakan binatang pertama dalam Wahyu 13, sementara nabi palsu itu adalah binatang yang kedua dalam Wahyu 13. Mereka bekerja sama dengan naga yang merupakan lambang dari setan, maka ini membentuk 3 persatuan dari roh-roh najis ya yang mereka keluarkan, saudara, untuk menyesatkan seluruh orang yang ada di atas dunia ini. Apa pelajaran yang saya dan saudara harus siapkan pada akhir zaman ini? Bahwa jangan campur yang suci dengan yang tidak suci. Begitu banyak orang Kristen bilang, apa salahnya kalau saya jadi politician? Apa salahnya? Saudara, apa gunanya orang Kristen jadi politician, kemudian kehilangan keselamatan? Tuhan Yesus bilang, kalau matamu membuat engkau binasa, lebih baik cungkil matamu. Kalau tanganmu membuat engkau jadi tidak selamat, cungkil tanganmu. Kenapa patung ini betul-betul dikondem oleh Tuhan? Bisa dibilang, oleh karena semua yang ada di patung ini, kepala, dada dan tangan, paha dan perut, kaki, semua ini kalau digunakan bukan untuk Tuhan, maka itu jadi berhala. Itu jadi berhala, saudara. Sehingga akhirnya patung ini harus dihancurkan. Saudara, yang saya mau sampaikan, yang penting yang kita harus ketahui. Saudara, ingat gak dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur? Di dalam Matius pasal 13, ada seorang yang pergi menabur. Orang itu, ya, dalam perjalanannya pergi ke ladang di tanah yang baik, dia melewati jalan yang berbatu-batu. Dan sementara dia lewat di jalan yang berbatu, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan kemudian ada benih yang jatuh di dalam semak belukar. Dan Tuhan Yesus kemudian ya menjelaskan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan dia berbuah banyak dan menghasilkan
100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara, perumpamaan ini menggambarkan 4 tanah yang berbeda. Tahukah saudara bahwa 4 tanah yang berbeda ini juga melambangkan 4 kerajaan? Ini paralel, saudara. Ya, dari mana saya tahu bahwa ini paralel? Mari kita lihat. Tanah benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan, ya, apa yang terjadi? Ya, dengan cepat diambil oleh burung, dimakan oleh burung, dan katanya burung itu adalah setan, musuh itu. Itu artinya, saudara, ya, bisa dibilang orang-orang yang ditawan di Babel, orang Israel, orang Yehuda, kerajaan Yehuda yang ditawan di Babel terjadi karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan membuat, ya, setanlah yang membuat mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Walaupun mereka telah menyaksikan begitu luar biasanya pimpinan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang dia lakukan untuk umatnya sepanjang perjanjian lama, bisa dikatakan. Tapi tetap umat-umat Tuhan ini memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka adalah benih yang dijatuh di pinggir jalan. Pada zaman Babylon, selain Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, pada umumnya umat-umat Tuhan tetap tidak bertobat. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah dihukum, ya, bukan hanya ditegur. Baik, mungkin terdapat gangguan di pendeta buat teman-teman. Mereka pun tetap tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, ada gangguan, ya, di saya punya channel ini, saya punya internet, saudara. Tapi saudara masih bisa dengar, ya. Saudara masih bisa dengar suara saya atau sama sekali tidak? Bisa, Pastor. Tidak bisa? Bisa. Oke, kalau bisa nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan dia bisa kembali, ya, videonya. Tapi kalaupun enggak, saudara masih bisa dengar suara saya, iya kan? Itu yang mungkin lebih penting. Ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa umat-umat Tuhan, ya, tidak mau, ya, bertobat dan tidak bisa dikatakan. Tapi kemudian benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa yang dilambangkan ini? Ketika media Persia datang membebaskan Israel, ya, umat Israel dari Babel, ada sedikit sukacita bahwa Tuhan menolong mereka. Jadi kalau saudara perhatikan, ya, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dikatakan mereka bersukacita ketika mereka mendengar kebenaran. Tetapi karena dia tumbuh di tanah yang berbatu-batu, dia tidak berakar. Dan ketika matahari datang, maka layulah semua tanaman itu. Ini menyatakan, ya, ketika ada penganiayaan, bisa dibilang, saudara, ya, ketika ada penganiayaan, maka akhirnya umat-umat Tuhan. Sekali lagi mohon doanya untuk saudara, untuk koneksi dari Pendeta Roy. Kita sambil berdoa dalam hati kita masing-masing. Semoga Pastor Roy boleh kembali menyelesaikan materi pada siang hari ini. Saudara bisa dengar lagi? Maaf ini signal hilang-hilang memang. Bisa, Pastor. Ya. Mari kita berdoa supaya signal ini tidak akan menjadi gangguan, ya. Oke, saudara bisa dengar sekarang? Bisa. Oke, jadi bisa dibilang saudara-saudara, pada zaman Made Parsi ada sedikit sukacita karena akhirnya nubuatan itu bisa digenapi, bahwa 70 tahun mereka akan di Babel. Dan sesudah itu mereka bisa pulang ke Yerusalem. Namun tidak semua orang mau pulang karena sudah nyaman di Babel dan begitu banyak tantangan yang ada. Ya, matahari yang muncul menggambarkan ada banyak penganiayaan. Mereka menghadapi banyak tantangan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya, kemudian datang zaman Yunani. Di zaman Yunani, saudara, umat-umat Tuhan mengalami yang namanya Helenisasi, Helenisme. Yaitu keduniawian dari setiap budaya
dimanapun ya Yunani taklukkan daerah yang baru, mereka bawa dan mereka gabungkan semua budaya, membuat mereka lebih kuat. Tetapi yang terjadi kepada umat Tuhan adalah bahwa oleh karena ya istilahnya bisa dibilang desakan daripada semak duri, sehingga firman Tuhan pada zaman Yunani, umat-umat Tuhan tidak bisa bersinar. 400 tahun lamanya, saudara, bisa dibilang masa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Umat Tuhan, kita tidak tahu apa ada cerita. Iya, nabi yang terakhir Maleakhi sesudah itu zaman Yunani dari tahun 321 sampai 168 sebelum Masehi, menggambarkan bahwa tidak ada yang kita tahu. Oleh sebab umat-umat Tuhan betul-betul menjadi dunia sama seperti Yunani. Tetapi kemudian, saudara, pada zaman Roma yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang subur. Siapa benih itu? Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di zaman Roma. Dan Tuhan Yesus berhasil membangun ya buah yang banyak, memulai kerajaannya. Ya, mulai kerajaan daripada kasih karunia ketika dia datang dan mati di kayu salib. Dan waktu dia mati di kayu salib, saudara, dia menghasilkan benih yang banyak. Pada kerajaan yang keempat, Yesus datang, mati, dan bangkit. Dan sejak itu, Kristen dimulai dengan 120 orang waktu Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan menubuatkan bahwa Kristen akan jadi penguasa di atas dunia. Hampir 2000 tahun lewat. Apakah ini tidak digenapi saat ini, saudara? Sayangnya ini Kristen yang tidak sejati. Kristen yang sudah sama seperti agama dari umat-umat Tuhan pada zaman Yesus datang saat yang pertama. Saudara, saya adalah seorang Kristen. Saya sedang menyampaikan sesuatu untuk mengkritik diri saya sendiri. Sayalah orang Kristen yang tidak sejati itu. Sayalah yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Sering sayalah yang melanggar firman Tuhan itu. Sering sayalah yang meninggikan diri. Sayalah yang mencampur yang suci dengan tidak suci. Sayalah yang merasa aman, merasa diri kaya dan telah memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. Dan sayalah yang punya banyak berhala, saudara. Itu sebabnya kita tidak berbuah. Kita punya banyak berhala dalam kehidupan kita. Sebagian orang berhalanya adalah para pengkhotbah. Dia hanya mau berbakti kepada Tuhan kalau pengkhotbahnya yang dia sukai yang berkhotbah. Saudara, ketika saya dan saudara datang berbakti kepada Tuhan, kita bukan berbakti kepada pengkhotbah. Kita berbakti kepada Tuhan. Selama yang dia sampaikan itu adalah firman Tuhan, mengapa kita tidak bisa nikmati? Mengapa kita tidak bisa bersukacita dan bergembira? Kenapa kalau pengkhotbah itu sesuai dengan kehendak kita, baru kita bersemangat berbakti? Sebagian orang menjadikan ilah mereka adalah musik. Sebagian orang menjadikan ilah mereka adalah pelayanan. Bahkan pelayanan bisa jadi ilah, saudara, dan bukan Tuhan Yesus yang menjadi Allah kita. Kalau pelayanan kita yang kita utamakan, bukankah itu kata-kata dalam Matius 7 ayat 22, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, ketika pelayanan lebih daripada Yesus Kristus, ketika saudara sibuk bekerja bagi Tuhan, tapi saudara tidak punya waktu dengan Tuhan, maka saudara sedang melupakan Tuhan daripada pekerjaan Tuhan. Saudara, dan menjadikan pelayanan sebagai ilah. Hati-hati, ini adalah penyesatan setan yang luar biasa. Saya mau sampaikan, saudara, pada saat ini, jangan izinkan saya dan saudara ya membangun agama Babylon di dalam kehidupan kita. Kita sudah lihat bahwa kerajaan-kerajaan ini akhirnya hancur. Mengapa? Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara akan dapati bahwa orang yang dilempari dengan batu adalah orang yang melanggar semua hukum Tuhan. Orang yang menghujat Tuhan, orang yang menghujat orang tua, orang yang
melanggar hari Sabat. Semua itu dihukum dengan dilempari dengan batu di dalam Alkitab. Saudara, patung itu akhirnya dilempari dengan batu. Menggambarkan dosa-dosa yang saya dan saudara buat. Ya, kalau kita perhatikan patung ini, kepalanya dari emas. Apa yang dilambangkan oleh emas di dalam Alkitab? Iman. Iman yang dilambangkan dengan emas. Apa yang digambarkan dengan perak? Di dalam Alkitab, perak melambangkan firman Tuhan. Saudara, kita lihat dari segi kekuatan, ya, logam-logam ini dari kepala kepada kaki semakin kuat. Karena perak lebih kuat dari emas. Tembaga lebih kuat dari perak. Besi lebih kuat dari tembaga. Ya, saudara lihat, dari segi kekuatan, dia semakin kuat. Tapi dari segi nilai, dia semakin berkurang. Oleh karena emas yang paling mulia dari semua, yang paling mahal dari perak. Perak lebih mahal dari tembaga. Tembaga lebih mahal dari besi. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui patung ini? Yang mau disampaikan adalah bahwa secara moral, secara iman kita sedang mengalami kemerosotan. Ya, tetapi secara kekerasan, kita semakin keras, hati kita semakin keras. Saudara dengarkan, kita akan binasa kalau kita terus menyembah patung binatang ini tanpa kita sadari. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang bisa membedakan yang benar dari yang salah. Hati yang mau menurut segala kehendak Tuhan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri menurut segala kehendak Tuhan, saudara. Tidak akan mampu. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saya mau sampaikan, saudara, mari kita mengadakan pemeriksaan diri yang sungguh-sungguh. Mari kita menangis kepada Tuhan. Menangis kalau ada saja satu berhala dalam hidup kita. Mari kita menangis, meminta pertolongan Tuhan di akhir zaman ini. Masih begitu banyak pelajaran daripada patung ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Tapi saudara, Tuhan Yesus telah mati. Dialah benih yang baik itu. Dan ketika dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Buah-buah itu adalah saya dan saudara. Dia mau banyak bawa buah pulang ke dalam kerajaan surga. Dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saudara, ini adalah panggilan Tuhan kepada saya dan saudara. Kembali pada siang ini. Mari kita menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Kita butuh untuk duduk dekat kaki Yesus, merendahkan diri, memeriksa diri kita, dan habiskan waktu dengan Yesus. Itu jalan satu-satunya agar kita bisa menang dan mengetahui segala kejahatan yang mungkin kita tidak sadari lagi. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, lihatlah hati kami. Kami yang sering jatuh dan menyembah berhala-berhala. Kami yang sering bertekuk lutut dengan dosa-dosa. Ampuni kami dan kasihani kami. Amin. Tuhan, terima kasih Pastor Roy atas pembahasan yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga saudara yang sudah mengikuti Bible Study online kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya umumkan bahwa kita ada kebaktian kebangunan rohani online mulai hari Minggu besok tanggal 14 Juni sampai 19 Juni 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan meeting ID 856 4659 8740 dengan password 778899. Jadi sekali lagi diundang kepada saudara-saudara untuk boleh mengajak teman, saudara, kerabat, keluarga untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani dengan pembicara Emmanuel Baik. Akan disediakan juga translator untuk bagi mereka yang kesulitan dalam mencerna bahasa, akan disediakan juga terjemahannya. Jadi demikian pengumuman bagi saudara juga yang ketinggalan
pembahasan di pembahasan seri When the Future Rhymes with History, boleh subscribe channel YouTube kami ada tertulis dan God's Word Ministry, boleh mengikuti pelajaran-pelajaran ulangan atau pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah dibahas oleh Pendeta Roy. Demikian pembahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran saudara boleh bergabung siang hari ini. Sampai berjumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.